Kediri, sebuah kota yang menggoda imajinasi dengan mitos dan kisah misteri sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Dengan sejarahnya yang kaya, Kediri dikenal sebagai kota sakral yang penuh dengan cerita-cerita mistis yang masih diyakini oleh banyak orang hingga kini. Salah satu mitos paling terkenal adalah keyakinan bahwa setiap presiden yang menginjakan kaki di Kediri akan cepat lengser dari jabatannya. Tetapi, dari mana asal-usul mitos ini? Menurut beberapa sumber, mitos ini terkait erat dengan dua kutukan kuno, yakni kutukan kitab pada masa kerajaan Kalingga dan kutukan kerajaan Kediri. Mitos pertama berawal dari zaman kerajaan Kalingga. Kartikeya Singha, penguasa kerajaan tersebut, bersama Ratu Sima, menyusun sebuah kitab bernama Kalingga Dharma Sastra yang mengandung hukum pidana pertama di Nusantara. Saat menyusun kitab itu, Kartikeya Singha memberikan kutukan bahwa siapa kepala negara yang tidak suci masuk ke wilayah Kediri, maka dia akan jatuh. Sementara itu, kutukan kedua berasal dari riwayat Babat Kadiri, yang mencatat kutukan pada kerajaan Kediri jika terlibat dalam peperangan. Bunyinya, jika pasukan Kediri menyerang musuh di wilayah lawan lebih dulu, mereka akan selalu memenangkan pertempuran. Namun, jika musuh menyerang pusat kerajaan Kediri lebih dulu, musuh akan selalu memperoleh kemenangan yang gemilang. Beberapa tafsiran mengaitkan kedua kutukan ini dengan keberanian seorang presiden untuk mengunjungi Kediri. Konon, apabila seorang presiden singgah di kota ini, posisinya akan mudah diserang oleh musuh atau lawan politiknya. Beberapa kepala negara Indonesia seperti Soekarno, B.J. Habibie, dan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur diyakini terkena dampak kutukan ini setelah tidak lama berkunjung ke Kediri. Namun, belum ada bukti konkret yang menguatkan klaim ini sehingga masih tetap menjadi misteri, mungkin hanya kebetulan belaka. Menariknya, ada informasi yang menyebutkan bahwa Soeharto, selama 32 tahun memimpin, tidak pernah menginjakan kaki di Kediri. Apakah ini tindakan pencegahan atau hanya kebetulan? Kutukan Kediri tetap menjadi bagian dari kisah misteri dan mitos yang melekat pada sejarah kota tertua ketiga di Indonesia ini. Kediri, kota tertua ketiga di Indonesia yang terletak di Jawa Timur, bukan hanya dikenal karena sejarahnya yang kaya, tetapi juga karena berbagai mitos dan misteri yang membayangi setiap langkahnya. Kisah-kisah nenek moyang yang terwariskan dari generasi ke generasi memberikan nuansa magis pada kota ini, dan salah satu mitos yang paling mencolok adalah kisah tentang bagaimana kunjungan seorang presiden Indonesia ke Kediri dapat membawa akibat yang serius. Berikut adalah 5 mitos kontroversial kota Kediri yang konon bisa membuat seorang presiden Indonesia lengser, seperti yang dirangkum dari berbagai sumber. Piramida terpendam. Masyarakat Kediri meyakini bahwa di bawah tanah kota ini terdapat sebuah piramida tersembunyi. Mitos ini muncul karena Gunung Klotok, yang berdekatan dengan Gunung Wilis, terlihat seperti piramida. Bentuknya yang unik dan tidak biasa menimbulkan keyakinan bahwa di dalamnya terdapat candi atau piramida misterius. Buaya putih Sungai Brantas. Keberadaan buaya putih yang mendiami Sungai Brantas telah menjadi mitos sejak zaman dahulu. Sungai yang telah ada sejak zaman Mataram kuno ini seringkali menelan korban jiwa, dan buaya putih dianggap sebagai penyebabnya. Dipercaya bahwa buaya putih tersebut bersemayam di jembatan lama kota Kediri dan di Baduk Seketi. Kutukan presiden. Mitos ini bermula dari zaman kerajaan Kalingga yang dikuasai oleh Kartikeya Singha. Saat menyusun kitab hukum pidana bernama Kalingga Dharma Sastra, Kartikeya Singha memberikan kutukan, siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri maka dia akan jatuh. Mitos ini menyebar luas di masyarakat, menganggap kota Kediri sebagai wilayah wingit, yang harus dihindari oleh Presiden RI. Dari 6 Presiden RI, hanya 3 yang berani menginjakan kaki di kota Kediri, Soekarno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Terlepas dari kepercayaan, ketiganya akhirnya mengalami puncak karir politik mereka tak lama setelah mengunjungi kota Kediri. Kota Kediri, dengan segala mitos dan misterinya, tetap menjadi tempat yang penuh teka-teki dan keajaiban, mengundang para penjelajah untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik sejarahnya yang panjang. Ramalan Jayabaya. Jajah Wong Cebol di Tanah Jawa. Salah satu ramalan yang mengundang perhatian adalah ramalan Jayabaya, yang dikaitkan dengan sang raja kerajaan Kediri. Menurut ramalan ini, Tanah Jawa akan berkalung besi dan dijajah oleh Wong Cebol, atau orang bertubuh pendek. Ramalan ini menimbulkan asosiasi dengan rel kereta api yang kini mengelilingi Pulau Jawa dan masa lalu Indonesia yang dijajah oleh Jepang. Keunikan dan ketertarikan ramalan ini membuatnya tetap relevan dalam mitologi masyarakat Jawa.
Dilarang menikah dengan orang Lamongan, tragedi cinta kembar di balik larangan mitos ini berkisah tentang dua putri kembar, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, yang ingin dinikahkan dengan putra kembar Bupati Lamongan. Sayangnya, pernikahan ini berujung pada kegagalan dan memicu peperangan antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Lamongan. Dalam situasi tersebut, Raja Lamongan dikabarkan tewas dan memberikan pesan agar anak cucunya tidak boleh menikah dengan orang Kediri. Kisah tragis ini menjadi asal mula larangan menikah antara kedua kerajaan dan tetap menjadi mitos yang melekat dalam sejarah Kediri. Dengan dua mitos ini, Kediri memamerkan kekayaan budaya dan sejarahnya yang dipenuhi dengan kisah-kisah penuh warna. Ramalan Jayabaya dan larangan menikah dengan orang Lamongan menghadirkan elemen-elemen misteri dan tragis yang menambah daya tarik kota ini. Keunikan mitos-mitos ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya Kediri, tetapi juga memperkaya cerita-cerita fantastis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misteri dan mitos yang melingkupi kota Kediri selalu menjadi topik menarik, terutama ketika melibatkan kutukan yang konon dapat menjatuhkan seorang presiden. Namun, sejarawan dari Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro, membawa sudut pandang kritis terhadap mitos ini. Dalam pengakuan terbarunya, Purnawan Basundoro mengaku meragukan kebenaran mitos tersebut. Meskipun ia menghargai kepercayaan masyarakat setempat, Purnawan Basundoro berpendapat bahwa makna kutukan dalam literatur Babat Hadiri, yang menjadi dasar mitos keangkeran Kediri, memerlukan diskusi lebih mendalam. Saya belum pernah membacanya, Babat Hadiri, dan seperti apa isinya terkait dengan kutukan itu, ujarnya. Tapi memang setahu saya, seperti misalnya, ramalan tentang Jayabaya, kalau dalam kajian sejarah itu bersifat post factum, jadi setelah kejadian barulah orang cari referensi masa lalunya, tambahnya. Fakta menunjukkan bahwa mitos tersebut telah beberapa kali terpatahkan. Sebagai contoh, Susilo Bambang Yudhoyono, yang selama masa jabatannya 2 kali berkunjung ke Kediri pada 2007 dan 2014, tidak mengalami nasib buruk sebagaimana yang dijelaskan dalam mitos. Bahkan, Presiden Soekarno, yang dikenal sebagai penganut kepercayaan klinik, malah mengadakan kunjungan kerja pertamanya ke kota terlarang itu setelah diangkat menjadi presiden pertama RI. Setelah kunjungan tersebut, kursi kekuasaan Bung Karno ternyata dapat bertahan hingga 21 tahun kemudian. Peninjauan kritis oleh Purnawan Basundoro memberikan perspektif yang menarik, mengajak kita untuk tidak hanya menerima mitos secara mentah-mentah. Sebagai kota dengan sejarah panjang, Kediri tetap menjadi pusat perhatian, tidak hanya karena mitosnya yang misterius, tetapi juga karena kajian sejarah yang terus berkembang. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.